Teknik rekrutmen inovatif, profesional, dan berdaya saing. Yes, yes, yes. Teknik rekrutmen Inovatif, profesional, dan berdaya saing. Yes, yes, yes. 3 kali lipat, berarti dia berapa baris, berapa kolom. Udah bisa lah ya. Nah, terus kita lihat perkalian matriks itu tidak komputatif. Apa artinya komputatif? A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Ya. Nah, syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama matriks itu sama dengan jumlah banyaknya baris matriks kedua. Nah, jadi kalau ini jumlah kolom matriks A itu sama dengan jumlah baris matriks B, berarti itu bisa dikalikan. Kalau tidak boleh tidak bisa dikalikan. Hasilnya adalah jumlah baris matriks A itu dikali dengan jumlah kolom matriks B. Nah, jadi sebelum mengalikan matriks itu pertama kita dulu apakah jumlah kolomnya matriks A itu dengan matriks B sama. Kalau sama, berarti bisa dikalikan. Hasilnya nanti harus baris matriks A dikali kolom matriks B. Jadi hasilnya M kali B. Nah, kalau kita lihat ke sini, ini matriks berapa kali berapa? 2 kali 2, 2 kali 2. Ini matriks 2 kali 2. Apa tadi kita lihat syaratnya? Ini. Apakah ini sama? Sama? Sama, ya berarti bisa dikalikan. Soal integral yang akan kita bahas sebetulnya tidak sama persis ya nanti. Misalnya integral cos ya dengan variabelnya 2x. Jadi kalau ciri integral itu ini yang kita sebut sebagai integral tanpa batas. Ya. Kalau integral tanpa batas, maka ada penambahan konstanta di jawaban hasil. Kemudian ada lagi yang soal nomor 2. Ini adalah integral apa nih? Ya. Kalau 0 batas bawah, berangka 1 adalah batas atas. Maka penyelesaiannya adalah integralnya kita cari, kemudian nanti hasilnya kita masukkan atau substitusikan batas atas dikurangi batas bawah. Gitu ya. Nanti kita akan dapatkan suatu hasil. Kemudian yang nomor 20 ini adalah integral batas, tapi bentuk soalnya merupakan soal yang bisa diselesaikan dengan suatu pemisalan. Ya, pemisalan. Nanti saya akan jelaskan bentuk-bentuknya apa saja. Kemudian di soal nomor 21 itu integral trigonometri ya. Jadi integral sin kuadrat x dx. Nah, kalau yang 22 itu trigonometri juga tapi pakai batas. Ada batas atas dan batas bawah. Batas atasnya V, batas bawahnya 0. Ya, ini berarti mencari nilai dari hasil integralnya. Kemudian nomor 23 sama integral trigonometri. Dan yang terakhir adalah integral dengan untuk menyatakan luas ya dari suatu dua persamaan ya. Di situ ada persamaan Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 8 min X kuadrat. Jadi yang akan kita cari itu daerah arsir yang di arsir warna gelap, warna hitam. Gitu ya. Lanjutkan. Jadi yang nomor 24 ini itu adalah kita mencari luas arsiran. Jadi dari suatu atau dari dua fungsi ya, yaitu Y sama dengan 2X dengan Y sama dengan 8 min X kuadrat. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal integral? Itu akan saya jelaskan berikutnya. Kira-kira persoalan matriks udah dipahami pembahasan kita yang lalu? Ya. Kalau kita berbicara sifat matriks misalnya ya, sifat matriks ini sedikit lah mengulang sedikit sebelum kita masuk ke
Matriks itu apakah berlaku sifat komutatif? Komutatif itu perkalian ya. Kalau kalau bukan matriks kita katakan setiap bentuk perhitungan numerik berlaku komutatif. Artinya ini. Kalau saya punya angka 100 dikalikan angka 500, hasilnya berapa? Sekarang kalau saya kali, saya punya 500, saya kalikan 100, saya dapat angka sama ya? Maka itu berlaku A kali B sama dengan B kali A. Nah sekarang kalau di matriks, apakah berlaku seperti itu? Tidak. Ya, matriks A kali B tidak sama dengan matriks B kali A. Itu di matriks tidak berlaku sifat komutatif. Itu yang perlu diingat ya. Kalau penjumlahan berlakukah sifat komutatif? Berlaku. Ya, karena matriks penjumlahan matriks itu menjumlahkan baris kolom masing-masing. Ya. Nah sekarang kita lanjut kepada soal integral. Di integral, ya, jadi kalau kita lihat integral, bentuk integral itu tidak sekonyong-konyong muncul. Ya, dari mana sih fungsi 3x kuadrat plus 7x itu didapatkan, walaupun dalam soal kita ini asumsi. Ya, tapi nanti di mata kuliah matematika 1 pada materi aplikasi diferensial kita akan mendapatkan suatu persamaan seperti ini. Jadi suatu persamaan dengan pangkat x pangkat sesuatu. X pangkat berapa lah ya? Bisa pangkat 2 atau 3 dan lain-lain. Ya. Sama halnya seperti kalau kalian bayangkan, saya ingin membuat suatu kotak. Suatu kotak gue. Kalau kotak gue berarti ada panjang sisi, panjang lebar, panjang tinggi, dan ya, panjang lebar tinggi. Jadi 3 titik ya, 3 sisi. Nah, kalau kubus kan sisi kan sisi kan sisi. P kali L kali T. Ya. Kalau saya katakan P itu menjadi X1, L itu X2, C T panjangnya X3, maka sama juga dengan volume kotak itu adalah X1 kali X2 kali X. Kalau kita berbicara luas atas, luas bawah, luas sisi itu beda-beda tuh, ya kan? Luas sisi. Nah, seberapa banyak saya bisa memasukkan bahan untuk membuat kotak itu? Maka saya perlu luas atas, luas bawah, luas sisi kiri kanan, luas depan belakang, betul ya? Maka kalau kita bentuk, jadilah ya itu hal kotak. Sekarang bagaimana kalau saya mau buat tahu? Pak, saya mau buat drum. Drum itu berarti lingkarannya, ya, bagian bawahnya lingkaran, bagian atasnya lingkaran. Ya. Volume tabung apa rumusnya? Logikanya adalah semua volume itu adalah ruas alas dikali tinggi. Ya, ruas alas dikali tinggi. Persoalannya ruas alasnya itu bentuknya lingkaran, maka kita sebut sebagai ruas alas, ruas lingkaran dikali tinggi tabung. Kalau ruas lingkaran, rumusnya apa? R kuadrat. Ada, kalau saya tidak mau pakai R, saya mau pakai diameter. Maka diameter itu berapa kali jari? 2 kali jari. Artinya satu jari-jari adalah setengah dari jari. Ya. Jadi luas lingkaran dikali tinggi. Kalau sudah ada kuadrat, nanti akan muncul tuh VR kuadrat. Kalau R saya gantikan menjadi X, maka X-nya dikuadratkan, muncul sama-sama itu ya. Itu sebagai gambaran sederhana untuk memahami. Sekarang kita coba lagi ya, mengambil dari soal. Kita ambil dari soal langsung ya. Jadi soal yang ada di sini ya. Bila fx itu adalah 3x kuadrat plus 7x ya. Kalau kita integralkan, maka kita dapatkan
X aksen. F aksen berarti 2 dikali 3, 6. Pangkatnya dikurangi 1. Jadi pangkat 1 ya. Kemudian yang belakang 7X diturunkan jadi 7, berarti 6X plus 7. Turunan ini ya, bentuk turunan ini bisa juga kita nyatakan menjadi apa? Bisa juga kita nyatakan menjadi dfx per dx. Nah, kalau bentuk turunannya ini kita integralkan ya. Persoalan integral itu kalau kita lupa ya kita bisa lihat di sisi sebelah ini nih. Saya punya fungsi ax kuadrat plus bx. Kalau saya integralkan, maka pangkatnya ditambahkan 1, kemudian dibagi. Jadi pangkatnya itu menjadi nilai pembagi, gitu ya. Jadi kalau di sini 2 plus 1 berarti dibagi dengan 2 plus 1 juga. Kalau 2 plus 1 sama dengan 3, maka pangkatnya dibagi dengan nilai itu dibagi dengan 3. Jadi ax pangkat 3 per 3. Sekarang yang belakangnya ya. Belakangnya itu bx. Ya. Bx ini kalau mau kita integralkan, kita dapatkannya bx pangkat 2 per 2 atau 1 tambah 1 per 1 tambah 1 ya. Tapi jangan lupa setiap integral, karena ini berbasis variabel x, karena itu di integralnya disebutkan sebagai integral ax kuadrat bx dx. Jadi dx ini menyatakan apa? Integral terhadap variabel x. Sehingga nanti di sini ada embel-embel penambahan suatu nilai yang kita sebut sebagai nilai apa tuh? Nilai konstanta. Ya. Nah, nilai konstanta ini nanti dalam bentuk yang lain atau materi yang lain kita cari C-nya tuh berapa. Itu ya. Tidak cuma konstanta saja begitu saja, tapi kita cari C-nya tuh apa. Nah, sekarang kalau kita coba periksa kembali ya hasil ini, kalau saya integralkan, integral 6x plus 7 dx itu sama juga dengan 6x pangkat 2 per 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 7 diintegralkan jadi 7x. Maka sebetulnya ini kita sebut sebagai apa nih? Kita sebut sebagai anti integral adalah diferensial. Anti diferensial adalah integral. Gitu ya. Jadi kita lihat hubungannya. Jangan lupa ditambahkan dengan C. Nah, sekarang kalau soalnya kita ganti ya. 18x pangkat 8 dikurangi 25 x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ya. Maka pangkatnya kita tambah 1 ya. Kemudian dijadikan pembagi. Jadi 18 bagi 9 x pangkat 9, kemudian 25 x pangkat 4 per 4 ya. Yang belakangnya 3x pangkat 3 per 3 ditambah C. Maka kalau kita sederhanakan, jadilah hasil dari integral dengan soal di atas. Kalau ada yang mau ditanyakan, masih bisa ya diikuti ya? Bisa? Nah, kalau tadi variabel X ya, sekarang kita beralih kepada suatu persamaan ya, yang kita sebut sebagai persamaan trigonometri. Integral cos 2x dx. Ya. Untuk menyelesaikan soal ini sebetulnya kita tinggal mengingat kembali lah. Kalau dulu kita sudah tahu bentuk turunan dari cos x adalah min sin x, turunan dari sin adalah cos. Nah, artinya dalam proses mencari itu, maka kita lihat kembali ya. Kalau dulu sudah kita kenal y sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Kalau y sama dengan cos 2x, turunannya adalah min 2 sin 2x. Jadi dari bentuk yang sama sebetulnya ya, tetapi karena di belakangnya ada variabel 2, maka 2-nya jadi pengali bagian depan ya. Nah, intisarinya cuma 2 juga, sama seperti turunan.
Integral dari cos adalah sin. Integral dari sin adalah min cos. Itu ya. Jadi jangan terbalik-balik. Harus kalian ingat tentang prinsip integral trigonometri. Ya. Integral cos adalah sin, integral sin adalah min cos. Berarti kalau saya punya soal integral cos 2x dx itu berapa? Itu nilainya adalah pembaginya ya, konstantanya menjadi pembaginya. Jadi kalau di sini 2, dia menjadi 1/2 ya, 1/2 dari cos diintegralkan menjadi sin 2x. Jangan lupa ditambah embel-embel konstanta ya. Kalau ini cos, sekarang kita jadikan bentuk yang lebih umum ya. Ini kan ada angkanya. Sekarang bentuknya itu pakai AB lah ya. Integral A cos BX dx. Berarti hasilnya adalah A dibagi B, B-nya itu dari nilai konstanta di belakang BE cos ya, BX ini. Jadi A per B, cos berubah jadi sin, tapi nilai-nilainya tetap BX plus C. Ya. Kalau ini untuk cos, sekarang bagaimana untuk sinus? Kalau cos hasilnya sin, kalau sin hasilnya min cos. Jadi bentuk yang sama, tapi kita dapatkan minus A per B cos BX plus C. Ini prinsip ya, prinsip-prinsip dasar yang nanti harus kalian ingat, karena di dalam beberapa kasus itu selalu kita pakai ya. Pak, pakainya pakai yang kayak gini Pak? Enggak lah sebetulnya sih, variasinya jauh lebih complicated ya, lebih bervariasi. Nah, rumus-rumus umum itu ya akan bisa kita dapatkan dengan mudah kalau kita tahu dasar. Ya, ini dasar yang kemarin juga sudah saya informasikan ya pada beberapa kasus pembelajaran. Misalnya cos X itu 1/secant X. Akibatnya kita ketahui secant X sama dengan 1/cos X. Ya. Sin X sama dengan 1/cosecant X. Akibatnya cosecant X adalah 1/sin X. Tangan adalah sin per cos. Kotangan cos per sin. Tangan adalah anti kotangan. Maka karena itu dikatakan tangan adalah 1/kotangan atau kotangan adalah 1/tangan. Apalagi persamaan umumnya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah ini ya, ini perlu diingat. Akibatnya kita akan dapatkan beberapa persamaan. Sin X kuadrat itu sama juga dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Atau cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini hal-hal dasar yang sebetulnya harus sudah kita ketahui bersama. Ada lagi ya, ada lagi. Apa itu? Yaitu ini ya, sin kuadrat X itu sama juga dengan 1 min cos 2X per 2 ya. Kalau cos kuadrat X itu 1 plus cos 2X per 2. Jadi lihat ya, kalau yang sin minus, yang cos plus. Nah, sekarang lihat hubungan antara tangan dengan sekan. Tangan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1. Nah, kebalikannya, kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X min 1. Ini sebetulnya hal-hal yang bisa kita ingat ya, dan biasa juga menjadi soal-soal yang tidak perlu dihitung sebetulnya oleh kita. Kita kalau ingat kita bisa menjawab. Ya, tapi kalau tidak ingat, kembalikan lagi kepada bentuk semula untuk ini ya. Ada satu lagi sebetulnya ya yang perlu kalian ketahui. Sin A plus B. Apa tuh? Sin A plus B. Jawabannya apa?
sin dalam kurung A plus B. Kalau kita uraikan ini apa? Sin cos cos. Betul nggak? Kalau saya zaman saya bayangkan ya, saya SMA tahun selesai tahun 90, 1990. Sampai sekarang saya masih ingat. Wajar apa-apa kan jadi matematika itu enggak juga manusia dan lain-lain, tapi itu menjadi sesuatu yang biasa kita ucapkan sehingga ingat. Kalau tidak biasa kita ucapkan, lupa. Ya, sama seperti 1 tambah 1 sama 2. Kok tahu? Itu konsensus. Jadi kesepakatan kita lama. Coba kalau pada zaman itu nanti disebutkan 1 tambah 1 sama dengan 20, bukan 2. Mungkin kita bilang 20. Bahasa, karena bahasa linguistik itu bisa beda-beda. Maksud 20 itu 2 titik. Sekarang aja kita bilang 1000 jadi 1 juta. Betul ya? Itu bahasa kita. Bahasa kita kesepakatan kita. Jadi kalau dari mana ya kayu itu? Kilo kan? Berarti ada unsur keteknikan dalam menunjukkan satu nilai uang. Ayo, sekarang kalau tadi sin, sekarang cos A plus B. Kalau tadi sin A plus B itu sin cos cos. Ya, sin cos cos. Nilainya positif negatif? Positif. Kalau sekarang sebalik, cos A plus B diuraikan jadi apa? Kosin sin cos. Itu ya? Oke ya? Itu yang mungkin nanti perlu kalian tambahkan ya dalam pembahasan trigonometri. Karena pembahasan trigonometri itu tidak berarti kalau tidak bisa kita pahami banyak hal. Oke, sekarang kita kembali ya. Menyelesaikan integral itu kadangkala kita perlu pemisalan seperti soal ini ya. Integral sin 5x dx. Integral sin 5x dx. Walaupun kita sudah tahu jawabannya, bayangkan ya, jawabannya apa? Ini Pak, jawabannya Pak dalam kotak. Karena tadi Bapak sudah jelaskan bahwa integral sin adalah min cos. Ya, 5x ini 5 menjadi pembaginya. Betul ya? Bisa cepat. Tapi dari mana kalau kita ditanya? Buktikan. Maka pembuktiannya itu bisa kita lakukan dengan cara pemisalan. Oleh karena itu kemarin sudah saya tekankan bahwa ternyata untuk untuk menyelesaikan suatu integral itu kita bisa banyak cara. Salah satunya adalah lakukan pemisalan. Seperti ini pemisalannya ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada kesulitan nanti ditanyakan kembali ya. Integral sin 5x dx itu berarti maksudnya adalah kita diminta untuk mencari integral sin 5x terhadap variabel x. Karena itu di sini variabel belakang ini variabel penting. Ya. Kalau saya di sini x-nya saya ganti menjadi u, bisakah kita cari integralnya? Ya, integral sin 5x du. Ayo, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa? Ada nggak jawabannya kira-kira? Ya, ini saya lontarkan sesuatu yang mungkin tidak kalian pikirkan. Ya, kalau integral sin 5x dx jawabannya seperti yang ada dalam kotak ini. Tapi kalau saya bilang integral sin 5x du, jawabannya apa kira-kira? Ayo. Ya, kalau saya katakan integral 1 dx, jawabannya apa? Jawaban integral 1 dx apa? Ayo, bisa dipahami enggak? Ini kita coret-coret dulu ya sedikit ya, biar paham. Integral itu tidak selalu harus ke dx. Capek Pak dx Pak, bosan saya Pak, saya nggak suka dx, saya mau pakai u. Ya, kita lihat sedikit ya gambaran
gambarannya. Kalau saya mengajar itu satu soal saja bisa 1 jam habis. Tapi kesian materinya tidak habis, bisa diselesaikan dengan cepat. Ya. Kalau saya punya integral 1 dx, jawabannya apa? Ayo. Integral x dx, jawabannya? Ayo. Integral x dx sudah nggak tahu? Oh, kalian mungkin lebih suka soal yang sulit. Integral x kuadrat plus x plus 1 dx. Ini jawabannya adalah x pangkat berapa? Pangkat berapa? Pangkat 3 per 3. Betul ya? Ditambah x pangkat 2 per 2. Ditambah ini belakang belum, ditambah x, ditambah c. Kalian lihat baik-baik, coba. Masa sih nggak tahu jawaban ini ke sini, ya? Kemudian jawabannya ini, ya ini, ya. Kemudian jawabannya yang 1, yang x, kan betul ya? Sekarang saya kasih soal tadi. Kalau integral 1 dx sama dengan x. Kenapa x? Karena diintegralkan terhadap variabel x. Kalau yang bawah, integral x dx, jawabannya adalah x kuadrat per 2. Ini tambah dengan c ya, masing-masing ya. Jadi kalau saya lupa, itu sekarang kalian sudah tahu. Sekarang integral 1 du, jawabannya adalah u plus c. Integral u du, maka jawabannya adalah u kuadrat per 2 plus c. Jadi tidak harus x terus, boleh pakai y, boleh pakai z, boleh pakai n, boleh pakai m, apa saja boleh ya, karena itu cuma simbol ya, itu cuma simbol. Yang tidak boleh adalah tidak dikerjakan. Jadi kalau ada soal ya kerjakan lah. Pak, gara-gara berulang tidak boleh, saya biarkan aja Pak, tidak boleh. Ya. Nah, soalnya kembali ke tadi saya bilang integral x kuadrat plus x du. Jawabannya apa nih? Ayo, jawabannya apa nih? Integral x kuadrat plus x du. Apa? Kembali lagi, saya kecilkan lagi. Integral x kuadrat du. Integral x du. Nah, mundur dulu ke bawah lah. Ya bisa jawab di atas ya. Ya. X ini dibanding dengan u, apakah di fungsi ini ada u? Tidak ada. Maka x berlaku sebagai konstanta. Kalau x berlaku sebagai konstanta, dia sama saja sederajat dengan angka 1 di soal yang lain. Nih ada 1. Kalau 1 saya integralkan jadi x kalau di dx. Kalau ini saya integralkan jadi apa nih? XU. X-nya tetap karena dia merupakan sebuah konstanta. U-nya adalah variabel yang diintegralkan. Plus C. Nanti di soal lanjutan mata kuliah kita kayak gitu ya. Jadi penuh dengan tipu daya. Dosen pandai menipu supaya mahasiswa terperdaya gitu. Menipu dalam soal ya. Jadi itu artinya membuat soal jadi berubah dan mahasiswa harus teliti untuk melihat soal. Ke atas. Apa jawabannya? X kuadrat U plus C. Kalau yang atas ini U dikali X kuadrat plus X plus
C. Gitu. Apapun variabelnya kalau tidak ada, maka itu jadi konstantanya. Ya. Sekarang saya ganti. Integral A dB. Jawabannya apa? Apa jawabannya? Berarti diintegralkan terhadap variabel B ya. Jadi AB plus C. Enak nih. Kalian sudah bisa. Berarti nanti untuk meneruskan perkuliahan lebih mudah. Ya. Nah, kembali lagi kepada contoh. Ya. Tadi saya katakan pakai pemisalan. Integral sin 5x dx. Untuk dapat hasil yang dalam kotak ini tidak serta-merta, walaupun bisa kita langsung pakai, ya. Tetapi kalau kita uraikan, maka variabel u ini, x 5x ini kita jadikan u. Jadi misalkan, ya, misalkan u itu adalah 5x. Misalkan, maka turunan dari du dx adalah 5, ya. Nah, sekarang kalau dari persoalan du dx per dx sama dengan 5, maka dx sama dengan 1/5 du. Jadi soal ini ya, dari hasil kita ini, kita dapat suatu kesimpulan bahwa dx ini saya pindahkan ke ruas kanan, dan 5-nya ini saya pindahkan ke ruas kiri. Kalau dx dipindahkan ke ruas kanan, dia jadi di atas. 5 saya pindahkan ke ruas kiri, dia jadi pembagi. Gitu ya. Setelah itu saya putar balik, dx sama dengan du per 5 atau 1/5 du. Nah, kita kembalikan lagi ke soal, ya. Jadi integral sin 5x-nya saya kasih jadi 5u, ya. dx-nya saya gantikan dengan 1/5 du. Ini nih. Jadi dalam soal ini dia bisa kita tuliskan menjadi 1/5 integral sin u du, turunan integral sin adalah min cos. Jadi 1/5 dalam kurung min cos u plus c. Sekarang kita kembalikan lagi pemisalan tadi. U-nya adalah kita ganti dengan 5x. Maka hasilnya kita lihat ke bagian atas, apakah sama? Sama enggak? Sama. Itu membuktikan bahwa kita harus bisa tidak cuma menghafal rumus, tidak cuma mengingat rumus, tapi juga bisa membuktikan rumusnya itu seperti apa hasil aslinya. Integral x per cos kuadrat x kuadrat dx. Berarti kalau kita punya soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kita lihat proses asal muasalnya dari mana dia. Ya. Kalau 1/cos kuadrat x kuadrat itu sama dengan secant x kuadrat. Kalau dia dikuadratkan, sebelahnya pun dikuadratkan. Ya. Sehingga kalau persamaan ini kita tulis, bagian integral x per cos kuadrat x itu sama juga dengan integral x secant x kuadrat dikuadratkan. Gitu ya. Jadi sama saja itu. Artinya kalau bisa cari pasti jawabannya sama. Nah, jadi yang paling penting adalah sama seperti tadi. Kita coba apa? Misalkan. Ya. Jadi saya misalkan kalau u-nya adalah x kuadrat, maka du per dx-nya adalah 2. Lihat yang sebelah sini ya, yang merah. Kalau x sama dengan u sama dengan x kuadrat, maka du per dx sama dengan 2. Berarti kalau 2-nya itu saya pindahkan ke bagian kiri, jadi pembagi, ya. Jadi 1/2 du sama dengan x dx. Dx yang ada di bawah itu saya pindahkan ke ruas kanan, jadi pengalih. Gitu ya. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya adalah membuat persamaannya sama. Karena apa yang kita akan ambil itu adalah yang dalam lingkaran x di atas dengan dalam lingkaran dx. Yang warna merah. Ya.
Misalkan integral itu harus seperti itu. Jadi kita cari yang bisa kita misalkan. Ya, samakan. Kalau tidak sama, apa yang perlu kita kalikan? Perlu pengalihan ini. Kita buat pengalihan. Ya. Nah, jadi kalau kita lanjutkan bentuk ini, ya, kita akan dapatkan apa nih? Kita akan dapatkan bentuk persamaan. Ya, persamaannya apa? Persamaannya adalah, lihat ya, setengah sekan kuadrat U DU. Jadi ini masing-masing kita kembalikan lagi, ya, X dx ini X dx itu adalah apa? Setengah DU. Maka di sini kita tuliskan setengah DU. Ya, sekan kuadrat X kita tuliskan menjadi sekan kuadrat U karena X-nya sudah kita gantikan dengan U. Jadi soal ini coba kalau kalian perhatikan, soal ini jadi sederhana. Ya, integral dari sekan kuadrat U itu tangen. Ya, jadi sekan kuadrat U itu tangen, setengahnya tetap kita kalikan di depan. Maka kalau saya gantikan U lagi, kembalikan lagi, maka U-nya itu menjadi X kuadrat. Maka hasilnya adalah setengah tangan X kuadrat plus C. Ya, tolong dipahami bentuk soal ini. Kalau perlu difoto saja biar cepat. Karena kalau ditulis lama. Ya, kadang kan kita waktu dosen menjelaskan kita ternganga. Maksudnya itu biar apa? Biar fokus memperhatikan ya. Tapi nggak sempat nulis. Nah, teknologi sekarang gampang, bisa difoto. Tapi nanti disalin kembali di catatan kalian. Ya, sehingga tidak mengurangi nikmatnya belajar. Coba kita lihat soal yang lain ya. Prinsip utama integral tadi integral. Sekarang kita coba pakai integral batas ya. Kita ambil soal yang mudah dulu nih. Integral batas. Soalnya kita ambil yang variabelnya sangat sederhana ya. Integral X kuadrat dx dengan batasnya dari A sampai B. Batas atasnya B, batas bawahnya A. Ya, maka strateginya adalah integralkan, kemudian hasil integralnya kita kurangi, substitusikan dengan batas atas dikurangi batas bawah. Oke, sekarang kita cek kembali. X kuadrat itu hasilnya apa? Hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3. Betul ya? Batasnya kita kurangi batas atas, nanti dikurangi batas bawah. Dan kita substitusikan. Berarti 1/3 B pangkat 3 dikurangi 1/3 A pangkat 3. Kalau kita uraikan, maka 1/3-nya saya keluarkan, hasilnya adalah 1/3 B pangkat 3 min A pangkat 3. Ini bentuk sederhana ya dalam soal. Variasi soalnya nanti bisa berubah. Ya. Berubah berdasarkan apa? Berubah berdasarkan kasus atau berdasarkan suatu masalah. Sekarang kita lihat lagi soal yang lain. Tapi kita coba untuk apa nih? Kita coba menyelesaikannya dengan teknis pemisalan. Ya. Jadi kalau kalian sulit untuk menyelesaikan dengan cara cepat, bisa juga pakai pemisalan. Tapi sebetulnya jawaban ini bisa juga dihasilkan dengan cepat. Karena kan kita sudah tahu nih ya, integral sin itu min cos. 6-nya menjadi pembagi, jadi min 1/6 cos 6x. Ini kan kalau kita lihat langsung ya. Jadi saya akan menjelaskan detail, tapi kalau pada proses perhitungannya kalian bisa lakukan dengan cara cepat. Silakan. Karena memang kita perlu cepat untuk menghitung dengan durasi waktu yang terbatas. Ujian itu ya. Ujian itu waktu terbatas. Tapi kalau kalian bisa membuat detail dan cepat, itu lebih bagus. Ya. Artinya ada proses. Ya. Kalau orang ditanya,
Bagaimana cara buat roti? Ambil tepung gula, mentega, nah jadi roti. Prosesnya nggak ada yang penting kita jadi itu black box. Di elektron kita pelajari. Di mana? Di file logic. Ya, file logic komponen itu kita belajar black box. Masuk sini, keluar spaghetti dengan isi macam-macam. Jualnya apa? Nggak tahu, yang penting jadi Pak. Tapi harus ada proses. Dalam dia ada soal, ada jawaban. Itu kalau soal memilih. Ada nggak prosesnya? Ada pancing-mancing, memilih kan? Ya, komat kami cap cucuk kembang lucu ini. Pengantar misalkan ini. Tapi kalau ujiannya esai, nggak bisa dikasih. Ada proses. Bagaimana cara kalian untuk menguraikannya sehingga sesuatunya ada. Apakah Pak saya salah Pak menghitungnya tetap dinilai? Dosa akan dinilai. Ya, karena dalam proses mungkin saja di bagian awal salah mengakibatkan salah di bagian tengah. Mungkin saja di bagian tengahnya yang salah sehingga bagian tengahnya itu salah. Ada proses, jadi kesalahan itu terlihat. Ya, karena itu kalau kemarin saya perlihatkan untuk soal saya ada presentasi itu, kok soal 60%, 100%, 50%, 20% itu artinya bobotnya ada. Ya, soal itu bobotnya. Pada waktu bobotnya diterapkan, maka kalian akan mendapatkan nilai, ya, nilai total, nilai total itu kan demikian. Integral batas bawah 0 sampai V per 2 sin 6x dx. Kalau U itu adalah 6x gitu ya. Kalau U adalah 6x, maka du per dx adalah 6. Turunannya 6. Artinya dx-nya sama dengan 1/6 du. Gitu ya. Dari sini kita akan dapatkan nilai ini. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kembalikan lagi dia pada posisi semula. Ya, yaitu masukkan oleh kita ya bentuk nilainya. Ya. Kalau integral sin adalah min cos, maka kita tuliskan min 1/6 cos U. U-nya apa? U-nya adalah 6x. Maka kalau kita kembalikan lagi ya hasilnya sama juga. Nah, tapi karena kita akan hitung, maka kita hitung batas atas dikurangi batas bawah. Batas bawahnya bisa berubah, tidak sama seperti batas bawah yang ada di sini. Karena waktu kita misalkan, ya, pada waktu kita misalkan x sama dengan 0, di U sama dengan 6x, maka itu sama juga dengan apa? Sama juga dengan U sama dengan 6 dikali 0. Pada waktu x sama dengan V per 2, itu sama juga dengan 6 kali V per 2. 6 kali V per 2 itu 3 per 2. Jadi batas atas bawahnya itu berubah loh. Ya, batas atas bawahnya berubah. Jadi apa? Jadi soal yang ini. Lihat ya. Jadi soalnya yang ini. Jadi sin U dikali 1/6 du. Ya, batas atasnya tidak lagi dari 0 sampai 2V, tapi dari 0 sampai 3V. Tapi bentuknya masih U. Lihat ya di sini ya. Jadi kalau kalian tidak merubah U-nya menjadi X, kalian pakai batas yang ini. Tapi kalau kalian ubah menjadi bentuk kembali semula, maka batas atas dan bawahnya sama seperti soal aslinya. Paham enggak? Jadi kita punya dua batas. Sekarang kita lihat soalnya ya. Integral X pangkat 3 kemudian dikalikan dengan akar X pangkat 4 plus 11 dx. Ada akar loh ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini misalkan ya. Nah, maka pemisalannya di mana yang kita ambil? Pemisalan itu dalam akar. U sama dengan X pangkat 4 ditambah 11. Maka du dx-nya adalah 4x pangkat 3. Du-nya adalah 4x pangkat 3 dx. Ya. Yang sama apa tuh dengan soal atas? Bahwa dx itu adalah ada x pangkat 3 dx. Atasnya pun ada x pangkat 3 dx.
Lihat di sini ya. X pangkat 3 dx. Di soal kita, waktu kita misalkan, kita sudah dapat X pangkat 3 dx. Berarti X pangkat 3 dx sama dengan 1/4 d apa nih? du. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya kembalikan soal tadi, nih ya, soal yang ini, maka kita akan lihat bentuk soal ini kalau saya kembalikan ke bentuk semula harus berubah supaya bentuk soalnya masih sama seperti ini. Maka ya, yang harus kita lakukan adalah membuat fungsinya kalau dikalikan atau dibagikan jawabannya sama. Ya, kalau dari sini kan kita dapatkan 1/4 du sama dengan X pangkat 3 dx. Gitu ya. Lihat di sini nih. Ya. Soalnya kita kembalikan. Akar X pangkat 4 plus 11. Kemudian ya, supaya di sini ada 1/4, kita kalikan 1/4. Supaya 1/4-nya nanti kita kalikan dengan sesuatu jadi angka 1, maka saya harus kalikan dengan 4. 4 kali 1/4 sebetulnya hasilnya tetap sama seperti ini. Betul ya? Ini strategi kita nih. Sehingga kalau saya kembalikan lagi soal ini, akar dalam ini adalah U, akar U. Ya, atau U pangkat setengah. Dan 4X pangkat 3 dx itu sama juga dengan du. Ya. Jadi sama juga kalau kita mau pakai cara lain, X pangkat 3 dx sama dengan 1/4 du. Akar X pangkat 4 plus 11 sama juga dengan akar U. Jadi sama ya. Sama nggak nih hasilnya nih? Sama. Ya. Setelah sama, maka kita lakukan integral. Ya, U pangkat setengah berarti U pangkat 3/2 dibagi ya 3/2 plus C. Sekarang ini adalah 1/4 dibagi 3/2. Maka kalau saya balikkan ke atas, dia jadi terbalik ya. Jadi 1/4 dikalikan 2/3, dicoret 2 dan 4-nya sisa 2, berarti ini adalah 1/6 U pangkat 3/2 plus C. Kembalikan U-nya kepada X. Maka jawabannya adalah 1/6 X pangkat 4 plus 11 pangkat 3/2 plus C. Ini jawabannya. Ya, di soal ada soal seperti ini. Coba kita lihat ya soalnya, apakah betul ada atau tidak. Kalau tidak ada jadi bonus, kalau ada perlu jadi perhitungan. Ya, kalau tidak ada jadi bonus. Nah, ini ada ya, sedikit ya ada sih. Cuma kalau yang soal saya sebetulnya jauh lebih sulit, ya. Tapi di sini jauh lebih mudah, cuma variabelnya sedikit. Nah, sekarang soalnya dibuat jadi mudah. Integral batas x kuadrat plus x. Ya, kita misalkan jadi U nih. Berarti du dx-nya adalah 2x plus 1. Ya, kalau du dx-nya 2x plus 1, maka du sama dengan 2x plus 1 dx. Ya. Jadi yang ini jadi U, yang ini semua jadi apa nih? Yang ini semua jadi du. Jadi kalau kita pakai pemisalan, integral akar U du. Jadi soalnya jadi mudah, kita selesaikan. U pangkat setengah itu sama juga dengan U pangkat 3/2 dibagi 3/2. Batasnya dipakai. Jadi waktu soalnya yang dikembalikan kembali kepada X, ya, baru batasnya kita masukkan. Sehingga hasilnya bisa kita dapatkan. Ya, ini soalnya. Bentuk-bentuk soal lain, misalnya ini pakai pembagi ya. Integral dengan batas 0 sampai 1 X plus 2 dibagi X pangkat 2 ditambah 4x plus 1 dikuadratkan. Ya, ditambah
X pangkat 1 dikuadratkan. Berarti yang dimisalkan yang mana? Yang dimisalkan itu yang pangkatnya paling tinggi. Ingat ya, kalau kalian mau pakai pemisalan, yang dimisalkannya itu yang pangkatnya paling tinggi. Misalnya yang bawah, X kuadrat dan seterusnya. Saya misalkan jadi U. Maka du per dx-nya adalah 2x plus 4. du-nya kita dapatkan 2x plus 4 dx. 2-nya saya keluarkan, dikalikan dengan X plus 2. Nah, X plus 2 ini sudah sama dengan apa? Sudah sama dengan bagian atas. Gitu ya? Sudah sama dengan bagian atas. Kalau sudah sama dengan bagian atas, tugas kita adalah membuat persamaannya jadi sama. Ya, kita masukkan dia 2 kali X plus 2 dx. Yang ini. Ya kan? Supaya 2-nya hilang jadi 1, berarti harus saya kalikan dengan setengah, jadi 2 per 2 ya. Nah, tapi soal ini pada waktu kita ubah dalam U, dia menjadi setengah dikali du semua ini ya, dibagi U dikuadratkannya. Soalnya jadi ini nih, soalnya jadi sederhana ya, karena dia tinggal apa, tinggal sisanya adalah setengah dikali diintegralkan dengan 1 per U kuadrat du. Kalau U kuadrat ini saya pindahkan ke atas, jadi pangkatnya negatif ya. Jadi kalau ini saya uraikan, maka saya dapatkannya setengah dikali U pangkat min 1 per 1 per min 1 ya, atau dia jadi yang ini. Kalau persamaan ini saya kembalikan lagi menjadi U dengan variabel X, maka U-nya ini kita ganti dengan yang ini ya, dengan X kuadrat plus 4X plus 1. Maka jawabannya apa menjadinya nih? Jawabannya adalah setengah dikali 1 per U. U-nya apa? X kuadrat plus 4X plus 1. Nah yang ini ya, baru kita hitung batas atas dikurangi batas bawah. Ya, saya kira teknis perhitungan itu variasinya bisa kalian lakukan. Ya, banyak hal yang perlu diingat kembali, karena di trigonometri ini hal-hal seperti ini juga integralnya itu berbasis trigonometri. Bisa juga kita pakai pemisalan apabila integralnya itu memiliki nilai kerumitan yang berbeda, misalnya dalam akar ya, dalam pangkat, dalam akar, nanti kita bisa pakai. Nah, kemudian yang ini juga yang sudah saya uraikan sebelumnya ya, untuk sinus ya, dijumlahkan sin kuadrat plus cos kuadrat ini sudah, kalau ini dibalikkan sama. Kemudian kalau yang ini bentuk-bentuk yang sebetulnya hal yang biasa sudah bisa langsung dipakai oleh kita ya, tidak perlu juga diurai-uraikan kecuali ada pembuktian ya. Misalnya integral sin kuadrat X ini sama juga setengah X min 1/4 sin 2X plus C. Kalau ini atasnya sin, bawahnya untuk cos. Yang ini untuk tangan kuadrat ya, yang bawahnya untuk cos tangan kuadrat bila diintegralkan ya, ini bila diintegralkan. Kemudian ada juga soal yang mungkin saja soalnya ini bentuknya berbeda ya. Contohnya ini nih, integral X sin X kuadrat dx. Nah, maka yang kita misalkan itu mana U, kita lihat pangkat tertinggi, oh X kuadrat, maka saya misalkan U sama dengan X kuadrat. Du per dx adalah 2X ya. Du berarti 2X dx. 2X dx di sini kita tuliskan dulu saja ya, sin U dikali 2X dx. 2X dx, supaya 2-nya ini hilang, saya harus kalikan dengan 1/2 supaya jadi 1 ya. Sehingga pada waktu soalnya kita kembalikan ke U semua, maka integralnya adalah integral setengah sin U du. Wah, ini sudah jadi mudah, karena integral sin adalah cos. Kita tinggal pakai. Setelah itu baru kita kembalikan lagi U-nya menjadi X
gitu ya, maka dapatlah jawabannya. Sama halnya dengan soal yang berikut. Kayak ini ya. Ini soal ini sama juga sebetulnya ya. Tapi kalau kalian perhatikan bentuk soalnya seperti ini. Sin 2x pangkat 3 dikali cos 2x dx. Nah, yang kita ambil pemisalan itu kita harus cermat ya dalam misalkan ini. Jadi kalau yang satu kita misalkan tidak bisa, kita pakai yang satunya lagi. Kalau di sini saya pakai yang sin, ya, sin 2x itu sebagai u. Pangkatnya jangan kita pakai, pangkatnya biarkan saja. Jadi pada waktu sinnya saya turunkan, saya dapatkan 2 cos 2x. Maka du-nya adalah 2 cos 2x dx. Nah, kembali ke sini oleh kita nih. Kalau du-nya adalah 2 cos 2x dx, maka di sini 2-nya ini harus kita hilangkan dengan cara apa? Kita kalikan dengan setengah. Sehingga soalnya menjadi apa? Setengah. Nanti kita keluarkan setengahnya keluar, ya. Kemudian sin 2x menjadi u, jadi u pangkat 3. Kemudian yang di belakangnya jadi u, du. Itu ya, yang ini jadi u yang belakangnya ini. Sehingga hasilnya adalah setengah integral u du. Ini kalau sudah seperti ini kan mudah bagi kita untuk menyelesaikannya, ya. Jadi tidak sulit. Ini pangkatnya kurang ya. Ini pangkat 3. Di atas ini kan pangkat 3, ya. Sehingga jawabannya kita dapatkan setengah u pangkat 4 bagi 4, ya. Atau kita dapatkan juga 1/8. Betul nggak 1/8? Setengah dibagi 4, betul nggak jawabannya 8? 1/8. Ya. Kalau kita uraikan ya, setengah dikalikan berapa nih? 1/4. Maka jawabannya adalah 1/8. Ya, dapat hasilnya oleh kita. Nah, bentuk-bentuk soalnya bisa bervariasi ya. Bentuk soalnya bisa bervariasi. Tapi ada kalanya untuk menyelesaikan soal kita perlu integral UDV. Nih, integral UDV. Ya, yang sudah kalian kenal ya. Integral UDV adalah UV min integral VDU. Ini persamaan yang sudah biasa kita ketahui. Integral UDV sama dengan UV min integral VDU. Berarti yang satu akan berlaku sebagai pemisalan U, yang lainnya menjadi dV. Ya. Kalau dua soal ini misalnya integral x sin 2x dx. Kalau saya misalkan x-nya adalah U, maka yang belakangnya adalah dV. Ya. Kalau x dx saya turunkan, maka saya dapatkan dx sama dengan du atau du sama dengan dx. Kalau dv sama dengan sin 2x dx, maka dv per dx adalah sin 2x. Ya. Kalau kita mau cari v-nya, berarti saya integral sin 2x. Integral sin 2x itu adalah, kita dapat v ya, adalah min setengah cos 2x. Nah, sekarang hasil ini semua yang warna merah ini saya masukkan kepada rumus ini nih, integral UDV. Ya. Maka U-nya adalah X, dV-nya adalah sin 2X dx, ya. dV-nya nanti kita ganti, nanti kebelakangan saja, ya. Kemudian dikurangi integral V. Mana integral V? Ini V ini, ya. V setengah min setengah cos 2X. Ya, kemudian dx sama dengan du. Nah, kan boleh kita tulis aja di sini. Du-nya kita ganti jadi dx. Maka persamaannya kita dapatkan. Ya. Nah, ini sudah dapat, yang tinggal bagian belakang. Yang bagian belakang, integral cos 2x. Kalau secara langsung kita dapatkan cos 2x dx itu integralnya apa dapatnya? Setengah sin 2x. Karena di depannya ada setengah, maka setengah kali setengah dapat 1/4. Maka persamaan totalnya kita dapatkan secara cepat. Ya, difoto ya kalau perlu ya. Sehingga untuk belajarnya jadi mudah. Ya.
integral, kita diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir. Jadi soalnya ya, ada dua persamaan yang diketahui, Y1 dan Y2. Anggaplah seperti itu ya. Maka Y1-nya adalah 8 - X kuadrat, Y2-nya adalah 2X. Ya. Kalau kita berhadapan dengan soal ini, maka luas daerah diarsir adalah lingkaran apa nih? Atau bukan lingkaran, kurva bagian atas dikurangi kurva bagian bawah. Bagian atasnya Y1, bagian bawahnya Y2. Maka sama juga dengan kita kurangi Y1 min Y2. Ya. Batasnya apa? Batasnya itu dari 0 sampai titik 2. Berarti dari sini ya. Kalau kita lihat arsirannya dari 0 sampai 2. Kenapa kita ambilnya di subuh X? Ya, karena itulah nilai batasnya kita juga pakai yang di sumbu X. Karena itu di sini belakangnya ada dx, variabel X. Ya. Nah, sekarang soalnya kita masukkan. Y1 adalah 8 - X kuadrat, Y2 adalah 2X, dan kita satukan persamaannya menjadi 8 - X kuadrat min 2X. Ini sudah seperti biasa saja ya. Ya, integral 8 adalah 8X, integral X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3, integral 2X adalah 2/2 X pangkat 2. Selesaikan batasnya antara 0 sampai 2. Jadi nanti kita selesaikan batas atas dikurangi batas bawah. Ya, kita hitung, maka kita akan dapatkan hasilnya. Ya, silakan difoto bila diperlukan. Jangan terkecoh ya dengan soal, bisa saja soalnya berbeda, tapi caranya masih sama, cara menyelesaikannya. Gimana? Yang tadi absen belum siapa? Di depan? Yang belum absen tadi? Yang datang terlambat? Siapa namanya? Silakan absen ya. Udah, nggak sejauh-jauh. Yang lain ada yang mau absen nggak? Masa absen sendiri bawa ke sana? Sini aja, dekat-dekat. Oke, gimana? Bisa ya? Mudah-mudahan nanti besok pada waktu menyelesaikan soal tes akhir ya dari matrikulasi, nilai kalian itu ada peningkatan. Misal kalau dulu 90 jadi 100, kalau dulu 50 jadi 70 atau 80. Artinya ada progres ya. Seperti itulah kuliah. Kuliah itu memungkinkan kalian nanti kalau tidak lulus harus mengulang mata kuliah. Tujuan mengulang itu adalah supaya nilai kalian nanti terupgrade jadi bagus ya. Nah, sehingga di situ proses belajar ya, proses merubah diri, proses memperbaiki diri, disitulah di bangku kuliah lah kalian akan dapatkan. Oke ya, mohon maaf apabila selama melaksanakan kegiatan matrikulasi banyak kekurangan ya. Silakan dipelajari materi-materi yang sudah saya berikan ya, baik dari awal kita belajar ya, dari persoalan grafik, kemudian persamaan diferensial ya, persamaan integral, dan juga matriks ya. Kalau di matematika khusus untuk elektro itu nanti kalian akan dapatkan 4 mata kuliah ya. 4 matematika itu 4 mata kuliah, artinya ada matematika 1, 2, matematika teknik 1, matematika 2 ya, seperti itu.